Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Ayudian Mekita Taqwa dengan NIM G0024-182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi blok 1.3 di skenario 2. Di skenario 2, Randy adalah mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran yang dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makan. Hal ini membuat khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dalam gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi traktus digestivus superior itu dimulai dari kavitas oris atau mulut. Kavitas oris ini dilapisi oleh mukosa oral atau tunika mukosa oris dan tertutup oleh epitel squamosa berlapis. Kavitas oris dibagi menjadi dua oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibula, yaitu yang pertama ada vestibulum oris dan yang kedua ada cavitas oris propria. Cavitas oris ini membuka keluar melalui rima oris dan membuka ke orofaring melalui isthmus oropharyngealis atau isthmus faucium setinggi VC2. Yang kedua, orofaring. Secara umum, faring ini dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Orofaring atau yang disebut juga sebagai mesofaring itu membentang setinggi VC2-3 atau setinggi palatum mole di bagian kranial hingga margo superior epiglotis di bagian caudal. Orofaring ini berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Orofaring ini. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ini merupakan sebuah tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya 10 inci atau 25 cm dan menghubungkan faring dengan gaster. Sebagian besar esofagus ini terletak di dalam kavitas torakis. Esofagus bersama dengan trunkus vagalis anterior dan posterior itu masuk ke dalam abdomen melalui lubang yang terdapat pada keras dextrum diafragma yang disebut dengan hiatus esophagus setinggi V thoracalis 10. Esophagus ini dibagi menjadi 3 parts, yaitu cervicalis dari VC6 sampai VT1, thoracalis dari VT1 sampai 10, dan abdominalis dari VT10 sampai 11. Letaknya ada di posterior trachea. Ini bagian pars cervicalis, pas thoracicae sini, dan pas abdominalis. Selanjutnya ada gaster atau lambung. Nah, lambung ini terdapat 4 bagian, yaitu ada fundus gastrium, pars cardiaca, corpus gastrium atau replica gastriaca, dan pars pylorica yang terdiri dari antrum dan canalis pyloricum. Gastroephalangeal sphincter atau les, dan ada musculus sphincter pylori, curvatura gastrica mayor di omentum maius dan omentum minusia curvatura gastrica minor. Orificum cardiacumnya setinggi VTH 10 dan orificum pyloricumnya setinggi VL1. Ini bagian fundus, ini bodinya, pyloric canal, ini duodenum, ini pyloric antrum. Nah, ini corpus gastriumnya tuh segini. Nah, selanjutnya tentang esfinkter pencernaan. Esfinkter yang pertama ada esfinkter esophagus bawah atau lower esophageal sphincter. Itu saat makanan dikonsumsi dengan cepat dan dalam jumlah besar seperti makan all you can eat tadi, sphincter ini harus sering membuka untuk memungkinkan makanan masuk ke gaster. Namun jika terlalu banyak tekanan dari lambung akibat makanan yang berlebihan,
Sphincter ini bisa melemah, menyebabkan resiko reflux lambung atau heartburn. Yang kedua ada sphincter pylorus, sphincter yang mengontrol pelepasan makanan dari gaster ke intestinum tenue. Ini akan menyesuaikan dengan kecepatan pencernaan di lambung. Namun karena volume makanan yang tinggi, pelepasannya itu bisa melambat, sehingga lambung itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengosongkan isinya. Nah ini mengapa Randy ini merasa kenyang padahal baru makan dikit, karena tadi sphincter pylorus yang mengontrol pelepasan makanan dari gaster ke intestinum tenue itu menyebabkan rasa penuh atau rasa kembung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.